atau niatnya mau melancong, malah melencong. Nggak boleh ya, nggak salah kalau misalnya kita mau mencari rezeki atau mencari pekerjaan di Malaysia, tapi dengan syarat dengan cara yang betul ya. Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama Emma di channel Firas Hashir. Hai dimanapun kalian berada, Emma doakan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Emma mau sharing syarat untuk masuk ke Malaysia. Jadi kalau teman-teman ada rencana mau liburan ke Malaysia atau mungkin mau silaturahim, ketemu saudara mara atau anak cucu mungkin, atau ada teman di Malaysia gitu ya, apapun itu, kalau teman-teman mau datang ke Malaysia, itu tuh syarat yang harus teman-teman penuhi, yaitu yang pertama, teman-teman wajib mendownload aplikasi MySejahtera. Setelah teman-teman mendownload aplikasi MySejahtera, syarat yang kedua yaitu nanti teman-teman pergi ke icon traveler yang ada lagis warna merah tuh, nah seperti ini. Nah, di situ nanti teman-teman lengkapkan semua borang atau form yang ada di situ. Kalau misalnya teman-teman sudah full vaksin atau sudah booster, nanti teman-teman akan mendapatkan digital card. Terus kalau misalnya teman-teman belum full vaksin nih, teman-teman nanti akan mendapatkan HSO atau perintah karantina selama di Malaysia. Nah, untuk yang belum full vaksin atau baru mendapatkan dos pertama, itu tuh nanti karantina selama di Malaysia yaitu 5 hari. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah melengkapkan borang tersebut atau form tersebut, teman-teman nanti cek sekitar 1 atau 2 hari di dalam aplikasi MySejahtera, maka teman-teman akan mendapatkan itu ya. Syarat yang ketiga yaitu teman-teman wajib melakukan tes PCR 2 hari sebelum keberangkatan ya. Tapi dikecualikan, yaitu untuk anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah. So, kalau misalnya teman-teman mau berlibur ke Malaysia bersama keluarga tercinta, bersama anak-anak, ada yang umur dari 7 tahun ke bawah, itu tidak wajib untuk melakukan PCR. Ini menurut Emma satu kemudahan ya tentunya untuk kita. Jadi kan kasihan tuh anak-anak asik dijolok aja gitu ya. Melihatnya juga kasihan gitu. Alhamdulillah ya, jadi yang wajib melakukan tes PCR itu hanya 7 tahun ke atas. Jadi kalau ada anak kecil yang di bawah 7 tahun itu tidak perlu melakukan tes PCR. Yang seterusnya yang keempat yaitu teman-teman harus mempunyai insuran atau asuransi untuk COVID selama di Malaysia. Untuk asuransi di Google juga banyak biasanya yang menjual online atau agen-agen ya, agen-agen travel yang menjual asuransi untuk traveling gitu. Tapi ada syaratnya nih. Kalau teman-teman mau membeli asuransi, jangan asal beli aja. Ini juga harus diperhatikan. Syaratnya yaitu 20.000 US dollar. Wow. Itu minimum untuk cover asuransinya ya, 20.000 US dollar, sekitar 300 juta rupiah. Wow, lumayan banyak ya. Tapi biasanya kalau mau beli asuransi itu dihitung per hari. Kalau Emma lihat, kalau untuk seminggu lebih kurang itu tuh nggak nyampe 100 ringgit. Nah, tadi 4 syarat itu sebelum keberangkatan. Sekarang Emma akan membahas setelah kedatangan ke Malaysia. Kalau teman-teman sudah sampai ke airport, teman-teman diwajibkan untuk melakukan RTK kurang lebih dari 24 jam. Tapi di sini yang best-nya, teman-teman bebas mau melakukan RTK di mana aja. Mau di bandara, atau mau di tempat tinggal, atau mau di hotel, atau mau di perjalanan sebelum ke hotel, itu sah-sah aja, bebas. Yang penting sebelum 24 jam teman-teman harus melakukan ujian RTK. Setelah itu, kalau yang tadi yang belum fully vaksin atau baru mendapatkan dos 1, itu wajib melakukan karantina selama 5 hari.
Nah, jadi kalau yang sudah full vaksin itu bisa terus meneruskan perjalanan selanjutnya seperti itu. Untuk biaya ujian RTK itu tuh ditanggung sepenuhnya oleh pengembara. Berapa biayanya? Yaitu kurang lebih sekitar Rp250. Terus ini juga dikecualikan untuk anak-anak yang di bawah umur 6 tahun. Jadi ini hanya khusus untuk yang 7 tahun ke atas. Selain itu, untuk anak-anak juga tidak diwajibkan untuk mempunyai sertifikat vaksin, karena itu untuk orang dewasa saja. Untuk memudahkan perjalanan kita, teman-teman jangan lupa print bukti booking hotel selama tinggal di Malaysia, atau kalau teman-teman mau tinggal di Malaysia di rumah saudara mara atau di rumah teman misalnya, untuk mengkos budget hotel, teman-teman juga bisa minta alamat tersebut dengan lengkap. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di kertas atau juga bisa ditulis di note di handphone. Tulis juga nomor teleponnya supaya nanti memudahkan teman-teman pas ditanya oleh staf immigration. Jadi pas ditanya nanti nggak kebingungan gitu. Nah, saya lupa alamatnya di mana atau diminta nomor teleponnya pun nggak ada gitu ya. Jadi Emma sarankan teman-teman nanti tulis alamat lengkapnya di buku atau misalnya di note handphone atau bisa juga di kertas seperti itu. Selain itu, teman-teman juga jangan lupa nanti harus beli tiket PP alias pulang pergi. Jangan beli tiket perginya aja, tapi pulangnya nggak ada tiketnya. Namanya juga kita mau berlibur ya, otomatis ya harus pulang kembali ke negara asal kita, seperti itu. Jangan nanti kita niatnya mau liburan malah cari pekerjaan, atau niatnya mau melancong malah melencong. Nggak boleh ya. Nggak salah kalau misalnya kita mau mencari rezeki atau mencari pekerjaan di Malaysia, tapi dengan syarat dengan cara yang betul ya. Jangan nanti melancong malah melencong kemana-mana. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Setelah Emma baca dari syarat untuk masuk ke Malaysia dan juga ke Indonesia, Emma dapat menyimpulkan ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama dari segi visa. Kalau kita mau ke Indonesia, yaitu syaratnya kerajaan Indonesia mewajibkan harus memiliki e-visa, kecuali kalau ke Bandara Bali, di sana hanya menggunakan VOA dan itu harganya sekitar Rp500.000. Tapi kalau untuk e-visa itu tuh sedikit rumit dan sedikit leceh ya, banyak syarat. Itu juga harus dilakukan menggunakan online dan syaratnya juga itu harus dijamin oleh keluarga atau orang atau agensi yang ada di Indonesia. Yang kedua, perbedaannya dari segi PCR. Indonesia mewajibkan PCR tidak kira umur, walaupun anak-anak diwajibkan melakukan PCR. Sedangkan Malaysia itu hanya diwajibkan untuk 7 tahun ke atas. Yang ketiga, perbedaannya yaitu PCR waktu kedatangan di bandara. Nah, di Indonesia diwajibkan melakukan PCR di bandara, sedangkan di Malaysia diwajibkan untuk melakukan PCR tapi bebas dilakukan di mana aja. Yang penting tidak lebih dari 24 jam. Dari sini kalau menurut Emma dan Emma lihat dari berita-berita, kalau PCR dilakukan di bandara, maka akan terjadi penumpukan orang di sana. Dan itu tuh sangat berbahaya. Peratusan untuk terkena COVID lebih banyak karena terlalu crowded, terlalu berkerumun, banyak orang. Walaupun kita sudah berusaha untuk melakukan jaga jarak, tapi besar kemungkinannya na'udzubillahi min dzalik untuk terkena jangkitan COVID.